Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Maulida dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia semester 6 dan saya akan mempresentasikan atau menjelaskan mengenai psikolinguistik dengan materi bahasa Indonesia, psikologi bahasa Indonesia. Yang pertama, saya akan membacakan pengertian psikologistik. Psikologistik adalah penggabungan antara dua kata psikologi dan linguistik. Psikologistik mempelajari faktor-faktor psikologis dan neurobiologis yang memungkinkan manusia mempelajari dan menggunakan dan memahami bahasa. Selanjutnya ada cabang-cabang psikologi. Cabang-cabang psikologi ialah psikologistik teoritis, perkembangan sosial, pendidikan, neurobiologis, eksperimen, terapan. Selanjutnya kita ke tujuan mempelajari psikolinguistik. Psikolinguistik ialah secara teoritis tujuan utama psikolinguistik ialah mencari suatu teori bahasa yang tepat dan unggul dari segi linguistik dan psikologi yang mampu menerangkan hakikat bahasa dan pemerolehannya. Terus kita ke manfaat mempelajari psikologistik. Manfaat yang bisa diambil dari mempelajari psikologistik yaitu salah satu dapat mengetahui sejarah kelahiran dan perkembangan psikologistik sebagai suatu disiplin mandiri dapat membantu guru dalam memahami siswanya apabila ada perbedaan dalam hal kecerdasan. Di dalam psikologistik ada yang namanya mentalistik. Mentalistik itu dalam psikologi mentalistik mengacu pada cabang-cabang studi yang berkonsentrasi pada proses berpikir, misalnya seperti pencitraan, mental, kesadaran, kognisi. Seperti dalam psikologi kognitif, istilah mentalisme telah digunakan terutama oleh para behavioris yang percaya bahwa psikologi ilmiah harus fokus pada studi hubungan kausal dengan refleks atau tanggapan operan atau pada fungsi perilaku. Terus kita ke kognitivistik. Definisi kognitivistik berasal dari kata cognition yang mempunyai persamaan dengan knowing yang berarti pengetahuan. Dalam artian yang luas, kognisi ialah perolehan kata. Teori belajar kognitif lebih meningkatkan proses belajar, kognitisme lebih meningkatkan proses belajar daripada hasil belajar itu sendiri. Behavioristik
ada juga di dalam psikologistik itu yang behavioristik. Teori behavioristik adalah teori yang mempelajari perilaku manusia. Perseptik behavioris berfungsi pada peran dari belajar dan menjelaskan tingkah laku manusia, dan terjadi melalui rangsangan berdasarkan stimulus yang menimbulkan hubungan perilaku reaktif, respon, menimbulkan hubungan atau hukum-hukumnya. Linguistik dalam psikologistik. Objek kajian linguistik dapat dibagi atas dua cabang besar, yaitu linguistik mikro dan linguistik makro. Linguistik keduanya menurut tujuannya kajiannya linguistik dapat dibedakan atas dua bidang besar, yaitu linguistik teoritis dan linguistik terapan. Ketiga, adanya yang namanya linguistik sejarah atau sejarah linguistik. Terus kita ke linguistik terapan. Linguistik terapan itu linguistik bidang antara disiplin. Linguistik bidang antara disiplin yang mengidentifikasi dan menawarkan solusi bagi masalah atau masalah dunia nyata yang terkait dengan bahasa. Beberapa bidang ilmu yang terkait dengannya antara lain adalah pendidikan, linguistik, psikologi, antropologi, dan sosiologi. Kajian linguistik yang bersifat terapan misalnya seperti pengajaran bahasa, penerjemahan, seperti linguistik forensik, terapi bicara. Maksudnya linguistik terapi, linguistik edukasional dan perencanaan bahasa. Nah, sampai di sini yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih dari saya. Saya mohon maaf apabila ada yang kurang dari segi materi, penjelasan, pembacaan yang kurang jelas. Saya mohon maaf. Saya mohon undur diri. Saya Rizky Maulida dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia semester 6. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.